Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramdan Ahmad Ramzi. Ingin mempresentasikan atau menjelaskan jawaban dari soal UTS untuk mata kuliah di SETA Literasi. Saya dari kelas IF 103, Prodi PJJ Informatika S1. Dengan dosen pengampunya itu Dr. Muhaimin, Eskom Mkom. Bisa dilanjut. Yang pertama, literasi TIK bisa dikatakan sebagai kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan menggunakan juga mengelola suatu teknologi informasi dari komputer, internet, aplikasi digital, perangkat komunikasi, sampai pemrosesan data. Sedangkan masyarakat 5.0 adalah suatu konsep masyarakat yang menempatkan teknologi seperti AI, IoT, Big Data, maupun robotika untuk menyelesaikan masalah sosial dan meningkatkan kualitas juga taraf hidup manusia. Adapun ciri-ciri dari masyarakat 5.0 antara lain dalam layanan publik juga industri jadi lebih terbantu dengan adanya teknologi AI. Lalu robot atau mesin otomasi mengurangi kinerja fisik dari manusia. Hubungan antara keduanya itu saling berhubungan dengan erat. Misalkan setiap individu itu menggunakan teknologi, maka lingkungan sosialnya pun penuh dengan teknologi cerdas. Lalu literasi TIK itu membuat orang atau individu menjadi siap untuk memakai AI, IoT, Big Data. Maka masyarakat 5.0 membutuhkan individu atau warga yang paham teknologi agar ekosistem berjalan dengan lancar. Yang kedua, soal nomor 2, peran pengguna TIK dalam konteks artificial intelligence atau AI. Yang pertama itu data provider atau penyedia data. Si pengguna ini menyediakan data baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya pengguna mengisi formulir secara online, menggunakan aplikasi kesehatan, atau mengupload foto. AI ini sangat bergantung pada data-data seperti ini untuk melatih dirinya dan membuat suatu prediksi. Kemudian yang kedua itu peran pengguna yang bisa disebut data anotator atau pemberi label data. Pengguna ini berperan memberi label atau anotasi data agar AI dapat dilatih, contohnya memberi tag pada foto, memverifikasi captcha, memberi rating pada konten, sehingga pengguna dan pekerjaan ini sangat penting dalam supervised learning. Yang ketiga itu ada AI operator, bisa disebut dengan pengguna sistem AI. Penjelasannya itu pengguna yang menjalankan atau mengoperasikan teknologi AI dalam pekerjaan sehari-hari. Contohnya ada software engineer yang menjadikan AI sebagai tools untuk membantu pekerjaannya agar lebih cepat. Adapun dokter yang menggunakan AI untuk membaca hasil X-ray, atau ada customer service yang menggunakan chatbot AI. Yang keempat ada AI decision make, itu pengambilan keputusan berbasis AI. Pengguna ini memanfaatkan rekomendasi AI untuk keputusan yang strategis. Contohnya analis bisnis menggunakan dashboard prediction untuk menentukan strategi marketing. Yang terakhir itu ada AI developer atau AI engineer. Ini adalah pengguna yang merancang, mengembangkan, dan melakukan training terhadap model AI. Contohnya data scientist, machine learning engineer, yang mengintegrasikan model ke aplikasi. Saat ini saya berperan sebagai AI user atau AI operator yang menggunakan AI sebagai tools untuk membantu pekerjaan saya sebagai backend developer. Alasannya karena saya masih sebagai AI user, karena saat ini yang pasti belum mengembangkan model machine learning dari nol. Namun saya juga memahami proses pembuatannya dan mengimplementasikan AI sebagai komponen sistem dalam kehidupan sehari-hari.
dan tidak menutup kemungkinan juga saya akan berada di posisi AI developer atau AI engineer, mengingat pekerjaan saya saat ini adalah backend developer, di mana untuk melangkah ke sana, sangat memungkinkan dan sangat bisa untuk saya berperan di sana. Lalu soal yang ketiga, ini ada proses data mining pada diagram. Eee, saya coba perbesar dulu. Nah, di sini ada business understanding, data understanding, data preparation, modeling, evaluation, deployment. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama itu ada business understanding. Ini flow di mana memahami dan menentukan tujuan dari sisi kebutuhan bisnis. Contohnya itu perusahaan ingin meningkatkan penjualan dengan memprediksi produk apa sih yang paling diminati untuk bulan depan dijual. Yang kedua itu ada data understanding. Data understanding ini adalah bagian pemahaman data di mana si perusahaan mengumpulkan data awal dan memahami karakteristiknya. Uh, Contohnya itu perusahaan mengumpulkan data transaksi ke belakang 1 sampai 3 tahun terakhir untuk dikelola, dilihat polanya, pola pembeliannya seperti apa, mengecek missing values-nya seperti apa, kemudian menganalisis distribusi datanya. Yang ketiga, itu ada tahap data preparation yang di sebelah sini. Data preparation ini adalah tahap di mana membersihkan dan menyiapkan data agar siap untuk modeling yang meliputi cleaning, normalisasi, encoding, dan splitting. Contohnya itu yang lebih bisa dipahami adalah menghapus data duplikat, mengisi missing values, mengubah kategori menjadi angka, dan membuat dataset training atau testingnya. Kemudian ada tahap modeling yang di sebelah sini setelah data preparation. Modeling ini adalah tahap memilih algoritma dan melatih model prediksi. Contoh yang paling mudah dipahami adalah menggunakan model random forest atau XGBoost, itu suatu aplikasi untuk memprediksi permintaan produk. Kemudian ini ada sisi evaluation. Evaluation itu setelah tahap di modeling. Tahap evaluation ini adalah tahap dengan menilai apakah model itu memenuhi kebutuhan bisnis atau tidak. Contoh yang paling bisa dimengerti itu adalah menghitung RMSE, precision of recall, di mana jika hasilnya buruk, kita kembali ke data preparation atau modeling yang di sini. Jadi bisa balik lagi ke belakang ke sini sampai di evaluasinya benar-benar oke. Lalu yang terakhir itu ada deployment. Deployment itu mengimplementasikan model ke sistem yang nyata, atau bisa dikatakan menerapkan model ke kehidupan secara langsung. Contohnya dalam real case-nya itu model memprediksi permintaan dipasang pada dashboard inventory. Kenapa sih dipasang pada dashboard inventory? Agar perusahaan dapat merekomendasikan barang mana yang harus dijual secara otomatis setiap hari berdasarkan data dan model yang sudah dilatih tadi. Jadi dari kesemua ini, saat deployment itu si modelnya ini bisa merekomendasikan berdasarkan data-data yang sudah dipilih tadi. Mulai dari business understanding, data preparation, kemudian modeling, evaluation, dan tahap akhirnya adalah di deployment di sebelah sini. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk soal jawaban UTS dari mata kuliah ICT Literasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.